Bergeser ke sorotan berikutnya, Saudara, polisi menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Siapa namanya? Taufik Hidayat. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya. Kepada tersangka, polisi sempat menanyakan sejumlah hal terkait penyekapan yang dilakukan terhadap YTR. Tersangka kini berada di Mapolda Jawa Barat untuk pemeriksaan intensif. Ya, siapa namanya? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1,5 tahun, bukan sekap Pak. 1,5 tahun Pak. 1,5 ya. Oh iya udah. Ngelari kemana aja sini? Berapa hari ini? Ke Cibindi, Cimahi Pak. Ya. Siapa namanya? Polda Jabar menyebut masih terus melakukan pemeriksaan dan sinkronisasi dalam penyidikan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jabar Rabu siang menyebut pihaknya masih perlu melakukan pendalaman dan sinkronisasi dari keterangan tersangka yang disebut-sebut tidak berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan korban. Saat ini, polisi fokus terhadap pemulihan korban. Harus kami dalami. Masih banyak yang harus kami gali, ya. Dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Yang dikatakan awalnya ada sebagai kecelakaan, dugaan dari dokter menyembuhkan bahwa ini adalah bentuk luka hasil kekerasan yang dalam waktu yang cukup lama. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tegaskan uang sayembara terkait pengungkapan kasus penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya berasal dari dana pribadinya dan meminta agar penegakan hukum terhadap tersangka dihukum setimpal dengan perbuatannya. Deddy Mulyadi mengapresiasi jajaran Polda Jawa Barat yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. Berterima kasih ya bahwa cepat sekali Taufik Hidayat bisa ditangkap. Kan diumumkan untuk warga yang menemukan. Sekarang polisi yang menemukan, nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda. Uangnya dari mana sih Pak? 250 juta itu? Masa gubernur nggak punya uang 250 juta? Adalah saya punya uang. Saya uang pribadi ya? Tiap bulan, punya dana operasional yang cukup. Alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Tim Resmob di Treskrimum Polda Jawa Barat akhirnya berhasil membekuk tersangka Taufik Hidayat alias Opik. Buronan kasus penyekapan sadis selama 3 tahun ini diringkus tanpa perlawanan. Langkah kaki pelaku terhenti setelah polisi berhasil melacak jejak digital pelariannya dari Tangerang hingga kembali ke wilayah Bandung. Sebelum diringkus, pelaku yang panik karena kasusnya viral sempat berulang kali menghubungi mantan rekan kerjanya, Dadang Ahyar Ismail. Pelaku yang ketakutan mencoba mencari perlindungan dan meminta saran untuk meloloskan diri. Bujukan sang senior membuat pelaku melunak dan mendatangi rumah saksi untuk menyerah. Polisi yang sudah mengepung lokasi langsung melakukan penangkapan. Kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak gitu. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon, dia rencana mau ke rumah saya. Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan
Dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendy udah ada di sini. Pasca penangkapan bibi korban, YTR mendatangi Mapolda Jawa Barat. Dengan penuh amarah, ia mengaku ingin bertemu secara langsung, bertatap muka dengan pelaku. Dihukum setimpal-timpalnya, seberat-beratnya. Soalnya ini pertama ya, masa depan keponakan saya itu masih panjang, umur 29 tahun. Dia itu masih pengen ngejar karirnya, masih istilahnya dia tuh banyaklah cita-citanya gitu. Ya dibikin hancur kayak gini gimana buat kedepannya. Kakak saya juga kan udah tua, nggak mungkin bisa ngurus dia selama dia sakit kayak gini. Ya harapan itu pengennya sih dihukum seberat-beratnya ya. Penderitaan bertahun-tahun dalam sekapan serta luka berat hingga kesulitan berbicara yang dialami korban kini menuntut keadilan. Seiring berakhirnya pelarian pelaku, penyidik Polda Jawa Barat kini fokus membongkar motif di balik tindakan tidak manusiawi ini guna memastikan pelaku dijerat dengan hukuman yang setimpal di mata hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pelaku Taufik Hidayat sudah ditangkap dan kini polisi fokus untuk mendalami motif pelaku. Update penyidikan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar dari Polda Jawa Barat. Vida, sudah terungkapkah hasil dari penyidikan polisi soal motif pelaku melakukan penyekapan dan juga penganiayaan? Cynthia, hari ini Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait update penyidikan kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat seorang wanita di Kabupaten Bandung Barat oleh tersangka yang kemarin malam, Cynthia, ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Tadi tentunya pertanyaan-pertanyaan seputar motif, lalu juga apakah ada korban lain selain korban YTR yang saat ini masih terus dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Ini jugalah yang menjadi pertanyaan kami awak media, Cynthia dan juga saudara. Namun memang dari konferensi pers yang baru saja digelar atau pada sore hari tadi digelar begitu ya oleh Polda Jawa Barat, ini menyebutkan bahwa memang belum ada banyak hal yang bisa dibagikan terkait update penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Dalam hal ini adalah di Reskrimum Polda Jawa Barat. Karena memang Cynthia dan juga saudara, alasan dari kepolisian ini adalah memang tidak adanya sinkronisasi antara keterangan dari tersangka begitu ya dengan keterangan korban yang memang inilah juga yang membuat pihak kepolisian atau pihak penyidik ini masih perlu melakukan penggalian lebih dalam kepada korban. Namun memang yang masih menjadi kendala saat ini, Cynthia dan juga saudara, ini adalah terkait kondisi fisik korban begitu ya, dan juga mental korban yang saat ini belum 100% pulih dan masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Untuk itu jadi dari pihak kepolisian ini menyebut bahwa fokus saat ini adalah untuk pemulihan baik itu dari sisi fisik dan juga psikis dari korban agar pihak kepolisian ini bisa secepatnya melakukan penggalian keterangan dari korban. Karena memang Cynthia dan juga saudara, kalau kita melihat dari hasil visum dokter begitu ya terkait kondisi baik itu fisik maupun mental korban begitu ya, ini ditemukan bahwa korban ini dari luka-luka yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ini korban mengalami dugaan penyiksaan dalam waktu lama, dan ini juga bukan penyiksaan biasa begitu ya Cynthia dan juga saudara, ini adalah dikategorikan sebagai penyiksaan berat. Tentunya ini masih menjadi fokus utama terkait kondisi korban. Informasi yang kami dapatkan ini harus ada sejumlah operasi yang harus dijalani untuk pemulihan fisik korban, dan selain itu Cynthia dan juga saudara, tadi kalau kita melihat ke belakang di konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada sore hari tadi, kami juga melihat ada sejumlah barang bukti. Kalau dari pantauan kami begitu ya Cynthia dan juga saudara, yang terpampang di meja konferensi pers, barang buktinya ini diantaranya kami melihat ada diduga senjata api begitu, dan juga ada senjata tajam serta
ada 2 buah botol infus, ada kasa yang kalau kami melihat begitu ya, ini diduga merupakan kasa yang memang terlihat ada bekas luka dan juga darah di dalamnya, ada 2 helm, serta ada beberapa pakaian yang diamankan oleh tim Inafis di TKP pada Selasa siang lalu. Terkait apa sebetulnya barang-barang yang menjadi barang bukti tersebut, untuk apa barang-barang tersebut ini diambil sebagai barang bukti, apa kegunaannya dalam kasus ini begitu ya, itu juga masih belum bisa disampaikan oleh kepolisian dari Polda Jawa Barat. Begitu Cynthia. Baik, Vida, hingga saat ini kondisi korban bagaimana dan terkait dengan sinkronisasi, apakah memang betul ada ketidakcocokan pernyataan atau keterangan dari saksi maupun korban maupun pelaku? Kondisi korban tadi pagi, Cynthia dan juga saudara, keterangan terbaru dari bibi korban begitu ya, yang mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk bertemu dengan pelaku atau tersangka. Ini mengatakan bahwa korban saat ini banyak kerusakan pada organ begitu ya, di organ-organ vital begitu, Cynthia dan juga saudara. Dan terkait kemudian apakah tadi pertanyaannya terkait kemudian tidak ada sinkronisasi, kalau kita melihat video tersangka begitu ya, ini banyak yang tidak sesuai dengan dugaan-dugaan polisi yang sebelumnya ini terjadi begitu. Di antaranya adalah bagaimana tersangka mengaku bahwa penyekapan ini hanya dilakukan selama kurang lebih 1,5 tahun atau 1,5 tahun, sementara dugaan polisi ini 3 tahun. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Vida.